Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, alladzi amarna bit-ta'ah wa nahana 'anil ma'siyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahul huda min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Apa kabar semuanya, anak-anakku, siswa-siswi SDIT Al-Abrar? Alhamdulillah, luar biasa tentunya. Tetap semangat. Allahu Akbar. Bapak Haji Abdul Malik sebagai kepala sekolah yang kami hormati, dan juga rekan-rekan guru yang juga kami hormati, serta seluruh siswa-siswi SD Al-Abrar, anak-anakku semua yang kami sayangi. Setelah bersyukur kepada Allah dan juga bersolawat kepada Rasulullah dengan doa dan harapan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan juga syafaat dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam pembahasan tentang Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Sudah jelas dan juga gamblang pembahasan dari guru kita Al-Ustadz Haji Abdul Malik tentang sirah perjalanan daripada Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Penjelasan beberapa ulama tentang gambaran penduduk sorga. Mudah-mudahan kita semua, guru-guru, wali murid, siswa-siswi SD Al-Abrar menjadi penduduk sorga. Amin ya rabbal alamin. Kata para ulama dalam beberapa kitab, dalam kitab tafsir Hamamizadah juga disebutkan kondisi penduduk sorga itu jismukum kajismi Adam, kata Allah. Badan kalian wahai penduduk sorga, badannya kayak Nabi Adam, tinggi besar 30 meter. Wa wajhukum, dan juga wajah kalian wahai penduduk sorga, kata Allah, itu seperti wajahnya Nabi Yusuf, tampan, ganteng. Hatinya penduduk surga itu seperti hatinya Nabi Ayub, yang luar biasa kesabarannya. Telah jelas dan juga panjang lebar guru kita pada pertemuan yang lalu, Al-Ustadz Haji Malik, menjelaskan, mengisahkan, menceritakan tentang kisah Nabi Ayub yang luar biasa, yang tadinya kaya raya, ganteng, tampan, mempunyai anak yang juga luar biasa bagus, ganteng, dan juga kuat. Itu beliau rasakan dalam kenikmatan tersebut 20 tahun lamanya. Artinya kalau dihitung umur, beliau mencapai usia ketika itu sampai umur 50 tahun. Dan kemarin kita juga mendengar penjelasan beliau, tepat di umur 51 tahun itu dalam beberapa hari nikmat itu hilang. Di hari yang pertama Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan atau terkena penyakit kusta yang sangat menular. Biasanya ada beberapa orang bergejala penyakit kustanya, tapi Nabi Ayub ini tiba-tiba langsung parah dan menular. Satu hari itu semua umatnya meninggalkannya, bahkan anak istri juga meninggalkannya, kecuali ada beberapa anak dan juga istrinya yang masih setia. Di hari kedua, 12 anaknya itu semuanya sedang ngumpul di rumah, tiba-tiba roboh bangunannya. 12-12-nya meninggal semua di hari yang kedua.
Di hari yang ketiga berikutnya, peternakan, perkebunan semua terkena hama, terkena badai. Yang lebih mengherankannya lagi, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang terkena hama dan terkena badai itu hanya perkebunan Nabi Ayub saja. Yang lainnya tidak terkena musibah tersebut. Artinya dalam sekejap kenikmatan yang 20 tahun Nabi Ayub rasakan hilang. Disinilah kesabaran Nabi Ayub. Makanya kalau kita ngaji bab sabar, itu banyak sekali pembagiannya. Jadi singkat saja, di sini Bapak akan menjelaskan pembagian sabar. Pada umumnya para ulama membagi, ada yang pertama as-sabru 'ala ta'ah, sabar dalam taat. Ketika kita dalam ibadah, dalam taat kepada Allah, kita sabar. Sholat kita tidak terburu-buru. Kadang kan ada orang sholat mumpung iklan, cepetan lagi nonton sinetron nih, akhirnya sholatnya buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum, selesai. Ini tidak sabar dalam ibadah, dalam taat. Ibadah dalam taat, contohnya lagi ketika puasa, kita sabar. Kadang-kadang orang baru puasa, baru jam 8:30 pagi, bentar-bentar melihat jam lagi, bentar-bentar lihat jam lagi, kapan azan maghrib ya. Itu sabar yang pertama, sabar dalam taat. Yang kedua, ada orang, kebagian sabar yang kedua kata ulama, as-sabru 'alal ma'siyah, sabar dalam maksiat. Ketika ada peluang, ada kesempatan kita berbuat salah, di dalam kelas misalnya, ada kesempatan untuk menyontek, tapi kita tidak melakukan itu, kita sabar. Itu adalah hal termasuk sabar yang kedua, yaitu sabar dalam maksiat. Kemudian para ulama membagi juga yang ketiga adalah as-sabru 'alal musibah, sabar dalam musibah, ketika terkena musibah. Ya, kadang-kadang kan kita kalau yang namanya musibah, Allah itu memberikan musibah kepada seseorang, kepada satu kaum, itu kan bisa jadi itu menjadi ujian, bisa menjadi teguran, bisa menjadi azab. Tapi ini pembahasannya panjang lagi. Tapi kita garis besarnya saja, sabar dalam ujian ini mudah-mudahan ujian. Sabar dalam musibah ini adalah musibah yang bentuknya ujian. Biasanya kalau anak-anak sekolah mau naik kelas, itu pasti ada ujian. Dan begitupun halnya umat Islam, yang mudah-mudahan dengan musibah yang terjadi kepada umat Islam atau siapapun, itu adalah ujian yang akhirnya akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Ada lagi para ulama membagi as-sabru 'alal qada, yaitu sabar dalam menerima takdir. Tapi pada inti dan dasarnya kita bagi tiga aja: as-sabru 'alal ta'ah, as-sabru 'alal ma'siyah, as-sabru 'alal musibah. Sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam maksiat, kemudian sabar dalam menghadapi musibah. Panjang sekali sebetulnya ini pembahasan. Apa buah dari kesabaran Nabi Ayub alaihi salatu wassalam? Dalam surat Al-Anbiya disebutkan fastajabna, Allah kabulkan, Allah ganti, Allah jawab semua. Dengan apa? Yang pertama, fakashafna ma bihi, diangkat itu penyakitnya. Hari pertama di dalam rumahnya ada mata air, yang beliau mandi dengan mata air tersebut langsung sembuh semua penyakitnya, penyakit kulitnya sembuh semua. Wa atainahu ahlahu, kemudian dibalikin lagi keluarganya, karena dia bilang, oh keluarganya kan sudah meninggal. Bagaimana cara Allah mengembalikan keluarga Nabi Ayub?
itu istrinya yang usianya sudah 60 tahun, setiap tahunnya lahir kembar sebanyak 24. Yang tadinya anaknya 12 hilang semua, meninggal sesaat, tapi Allah gantikan 2 kali lipat, 24 anak yang lahir setiap tahunnya kembar. Wa mislahum ma'ahum, dan Allah balikin lagi tuh hartanya. Dengan cara bagaimana? Ketika kaumnya tahu Nabi Ayub sudah sembuh, mereka balik lagi, mereka bawa hadiah, mereka bawa harta, mereka bawa apa yang bisa diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Jadi kita bisa ambil kesimpulan di sini, setiap kesabaran pasti ada buah manis yang Allah berikan kepada kita semua. Innallaha, sesungguhnya Allah ma'as sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Masih banyak lagi dari dalil yang lain tentang buah daripada nilai kesabaran. Sebelum Bapak akhiri atau kultum singkat pada kesempatan siang hari ini, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah terbagi kepada berapa bagian sabar itu? Sebutkan satu persatunya. Itu yang pertanyaan pertama. Sabar itu terbagi berapa? Sebutkan. Yang kedua, buah sabar dari Nabi Ayub alaihissalam itu Allah jawab, Allah ijabah dalam bentuk yang seperti apa? Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.